Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara umum mengenai naskah akademik peraturan pemerintah tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut kelompok kami, penjelasan naskah akademik ini telah disampaikan dengan baik. Naskah akademik ini menjelaskan mengenai keberlakuan hukum transaksi secara elektronik dalam hukum Indonesia saat ini, kekuatan pembuktian secara elektronik, notarisasi dari transaksi secara elektronik, hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik, sistem pengawasannya, dan hal-hal lain yang terkait erat dengan transaksi elektronik. Hal tersebut nantinya akan dijelaskan dan dijabarkan lebih mendalam oleh teman-teman penyaji lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunia Maria Sari. Di sini saya akan memaparkan latar belakang pembuatan dari naskah akademik rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik. Menurut kami, penjelasan serta penyusunan naskah akademik ini sudahlah baik, terutama dalam latar belakangnya. Tujuan dibentuknya naskah akademik ini terkait dengan persiapan pembentukan peraturan pemerintah yang akan diperintahkan oleh Undang-Undang ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih menjamin efektivitas pelaksanaannya. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik ini sangatlah penting sekali dalam rangka pembentukan paket hukum cyber law di Indonesia yang komprehensif dan juga harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Ratnawati dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi naskah akademik. Berdasarkan fungsi naskah akademik ini, yaitu memberikan dan menyusun gagasan pengaturan materi RPP tentang transaksi elektronik yang meninjau secara sistematik mengenai urgensi, landasan, dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur. Hal tersebut menjadi bukti utama alasan kelompok kami mengapa naskah akademik ini memiliki fungsi yang tepat, apalagi mengingat bahasan tersebut penting dan menjadi pasal kontemporer yang perlu dipikirkan dan perlu dibuat dalam produk hukumnya. Di sini saya akan memaparkan analisis secara sosiologis. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa kita ke era yang baru, yaitu era digital. Perkembangan yang sangat pesat ini telah mengubah dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan dan secara cepat. Sistem transaksi pun akhirnya mengikuti perkembangan ini. Perkembangan pada transaksi bisa dilihat dari adanya online shopping, ATM, e-banking, dan lain-lainnya. Suatu negara harus cepat beradaptasi dengan perkembangan ini. Pemerintah harus menyediakan hukum yang dapat mengcover permasalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, pembuatan naskah akademik rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi online ini sangatlah diperlukan demi memberikan kepastian hukum dalam transaksi online yang timbul akibat perubahan perilaku bisnis dari tradisional ke sistem elektronik atau online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan secara kronologis tentang transaksi elektronik dan mengapa perlunya peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik ini. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Internet di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an, dimulai pertama kali di beberapa organisasi akademis perguruan tinggi. Lalu pada tahun 1993, barulah Indonesia secara resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal menggunakan protokol TCP/IP serta menggunakan domain ID untuk simbol negara. Seiring dengan pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi, membuat masyarakat sebagai penggunanya seolah-olah mendapati dunia baru. Konsep ini sering dinamakan sebagai cyberspace. Aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah terhubung sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan internet. Di samping itu, masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tapi pada kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk berubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hanya hitungan detik saja, sehingga risiko dan dampak yang diakibatkannya pun terbilang tinggi. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global. Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keberdataan
karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali melalui banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website saja. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersil seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau melalui server aman HTTPS. Protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggannya. E-commerce yang berujung pada jual beli online secara modern ini baru terwujud sekitar 1990-an. Tepatnya ketika jaringan internet sudah tersedia secara komersil. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul sejumlah perusahaan yang mempelopori aktivitas jual beli online. Setelah itu muncul banyak perusahaan yang berkecimpung di dunia bisnis online. Bahkan di Indonesia sendiri jumlahnya mungkin sudah mencapai ribuan. Kegiatan cyber merupakan kegiatan virtual yang berdampak secara nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. Hal inilah yang menjadi kehadiran dalam naskah akademik peraturan pemerintah tentang informasi dan transaksi elektronik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menjelaskan bahasan selanjutnya mengenai analisis naskah akademik mengenai rencana peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik secara yuridis. Nah, ditinjau secara yuridis, untuk ruang cyber termasuk tentang transaksi elektronik itu sendiri harus berada atau harus mempunyai dunianya sendiri. Maka dari itu, peraturan pemerintah mengenai transaksi elektronik ini bukan termasuk ke dalam kualifikasi hukum konvensional. Jika tetap berada dalam kualifikasi hukum konvensional, maka dari itu terjadi kesulitan penanganan suatu tindak pidana yang jika hal tersebut terjadi, maka banyak orang-orang atau pelaku-pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Nah, pada umumnya, maka transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual-beli antara pihak yang berkesepakatan dalam hal tersebut. Nah, secara yuridis, terminologi transaksi pada dasarnya adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maka dari itu, belum ada peraturan pemerintah mengenai suatu regulasi terhadap transaksi secara elektronik. Maka dari itu, secara yuridis, hal ini penting dalam pembuatan naskah akademik ini sangat penting karena untuk menunjang suatu perkara yang belum ada hukumnya. Undang-Undang ITE sebagai peraturan di atas peraturan pemerintah tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pemberlakuan pasal 41 Undang-Undang ITE, berlaku model pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk pengumpulan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan. Nah, maka dari itu, tujuan tersusunnya naskah akademik tentang transaksi elektronik terkait dengan persiapan pembentukan peraturan pemerintah yang akan diperintahkan oleh Undang-Undang ITE yang akan segera dibentuk dan agar lebih menjamin efektivitas pelaksanaannya. Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan pemerintah tentang transaksi elektronik ini penting sekali dalam pembentukan paket hukum cyber law di Indonesia yang komprehensif dan juga harmonis. Kesimpulannya, dengan demikian dalam proses penyusunan tidak boleh dilakukan secara pragmatis dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk tanpa pengkajian teoritis dan sosiologis yang mendalam akan cenderung mewakili kepentingan-kepentingan pihak berwenang berbentuk peraturan sehingga ketika diterapkan ke masyarakat yang terjadi adalah penolakan-penolakan.